Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Atas izin Allah dan kemudahan darinya, kita semua dimudahkan untuk berkumpul di tempat terbaik di bumi ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, yang berarti kita adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memberikan keberkahan pada umur kita. Semoga bertambahnya usia kita hari ke hari disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam, mengistiqomahkan kita beramal Islam, mematikan kita sebagai muslim, dan mengumpulkan kita di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wal akhwat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, seyogianya kita akan menyajikan materi tentang Asmaul Husna sebagai kelanjutan dari kajian-kajian yang telah kita tetapkan di setiap Ahad malam. Namun pada malam ini memanfaatkan momen peserta yang hadir adalah kebanyakannya para pemuda. Karenanya kita pengen berbicara tentang hakikat pemuda dalam Islam, dan kami mengangkat surah yang sudah kita kenal sebagai surah yang berbicara tentang pemuda, yaitu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi atau surat Ashabul Kahfi atau surat Al-Kahfi, kita ketahui terdiri dari 110 ayat. Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Dan kita dapati di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an ini datang dari Allah, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ajarannya adalah lurus, tidak bengkok. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu iwaja. Bahwa Al-Qur'an ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang sekiranya tidak datang dari Allah pasti akan ditemukan banyak kekeliruan di dalamnya, pasti akan ditemukan banyak perselisihan di dalamnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 82 Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Qur'an itu tidak datang dari Allah, pastilah akan ditemui banyak perselisihan di dalamnya. Tapi karena Al-Qur'an ini datang dari Allah dan Allah Maha Sempurna, Al-Qur'an kalamullah, maka Al-Qur'an sempurna, tidak berisi ajaran yang bengkok. Di antara hikmahnya, kata para ulama, bahwa Allah menegaskan Al-Qur'an itu datang darinya, diturunkan kepada manusia terbaik, ajarannya sempurna, tidak bengkok, adalah karena di surah Al-Kahfi ini Allah mengangkat 4 kisah yang utama. Allah mengangkat 4 kisah yang utama, yaitu kisah Ashabul Kahfi dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-26. Lalu kemudian
kisah Shahibul Jannatain dari ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-44. Lalu kemudian kisah perjalanan Nabiullah Musa alaihissalam mencari ilmu membersamai Khidir alaihissalam dari ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-82. Lalu kemudian kisah tentang Zulkarnain dari ayat 83 sampai ayat yang ke-98. Karena di surah Al-Kahfi ini ada 4 kisah yang utama, maka Allah menegaskan kisah tersebut adalah kisah yang benar, bukan kisah yang dusta, bukan dongeng, tapi dia adalah kisah yang benar yang di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran penting. Nah, kalau kita perhatikan 4 kisah tersebut, maka kisah Ashabul Kahfi menjelaskan tentang kekuatan pemuda. Lalu kemudian kisah Shahibul Jannatain berbicara atau menjelaskan tentang kekuatan finansial. Lalu kemudian kisah Musa membersamai Khidir demi bisa belajar darinya, menjelaskan tentang kekuatan ilmu. Lalu kemudian kisah Zulkarnain menjelaskan tentang pentingnya kekuasaan. Dan dari keempat kekuatan ini harus disempurnakan dengan kekuatan iman. Sehingga intisari dari surah Al-Kahfi ini menjelaskan tentang 5 kekuatan yang harus ada pada siapapun yang ingin menjadi pemenang di akhir zaman. Sebab itulah di antara para ulama mengatakan surah Al-Kahfi adalah surah peradaban. Surat Al-Kahfi adalah surat yang menjelaskan tentang peta kemenangan di akhir zaman. Bahwa syarat untuk bisa menjadi pemenang di akhir zaman adalah memiliki 5 kekuatan. Kekuatan pemuda, kekuatan finansial, kekuatan ilmu, kekuatan kekuasaan, dan kekuatan yang harus mewarnai 4 kekuatan itu, yaitu kekuatan iman. Kekuatan iman, ahibazani Allah wa iyyakum, tentu membutuhkan waktu yang panjang untuk mengurai dan menjelaskan keempat kisah tersebut, dan membutuhkan waktu yang panjang untuk menjelaskan 5 kekuatan dari 4 kisah tersebut. Karenanya kita hanya akan mengurai 1 dari kekuatan tersebut, yaitu kekuatan pemuda. Dan kita akan ambil dari kisah yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Kekuatan iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain, berbicara tentang pemuda, maka masa muda merupakan masa terbaik dari rentang umur atau rentang usia yang Allah takdirkan pada setiap jiwa. Masa muda adalah masa terbaik dari fase kehidupannya. Kenapa disebut sebagai masa terbaik dari fase kehidupan manusia? Sebab pada masa muda berkumpul 2 kekuatan, yaitu kekuatan fikriyah dan kekuatan jasadiah. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, ayat yang ke-54. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha wallahu alimul qadir. Adalah bahwa Allah memberitahukan kepada kita, Dia telah menciptakan manusia itu awalnya berada pada masa kelemahan. Dalam tafsir, masa kelemahan ini adalah masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak. Kelemahan pada masa kanak-kanak adalah ditonjolkan pada kelemahan fikriyah. Kelemahan fikriyah, belum banyak pengalaman dalam hidup. Lalu kemudian masa kelemahan yang kedua adalah masa kelemahan orang tua atau kelemahan lansia, ditandai dengan berbeban. Kelemahan yang ditonjolkan pada lansia atau pada orang tua
adalah kelemahan secara fisik, meskipun mereka kaya akan pengalaman, kaya akan pengetahuan, tetapi Allah ingin menonjolkan bahwa masa tua adalah masa kelemahan secara fisik. Karena itulah masa muda diapit oleh dua kelemahan, yang berarti berkumpul padanya dua kekuatan. Kekuatan fikriyah dan kekuatan jasadiyah. Itulah keunggulan masa muda. Berkumpul padanya dua kekuatan ini, kekuatan fikriyah dan kekuatan jasadiyah. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Karena masa muda adalah masa terbaik dari interval masa umur atau usia kehidupan kita di dunia ini, makanya masa muda adalah masa yang secara khusus dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazulu qadamal abdu yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya kepadanya 4 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya, dalam hal apa umurnya itu dihabiskan. Setelah pertanyaan tentang persoalan umur, secara khusus, secara spesifik dipertanyakan tentang masa muda. An quwwatihi wa an syababihi fima ablah, dalam hal kekuatannya, dalam hal masa mudanya, untuk apa dia gunakan masa itu. Bukankah masa muda termasuk masa umur? Benar. Lalu kenapa dipertanyakan kembali? Karena keistimewaan dan kekhususan masa muda. Sama halnya dengan pengabaran Allah tentang Lailatul Qadar, tanazzalul malaika warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar turun para malaikat dan ar-ruh. Siapa ar-ruh di situ? Jibril alaihissalam. Bukankah Jibril termasuk malaikat? Benar. Lalu kenapa disebutkan secara terpisah? Karena kedudukannya dan keistimewaan malaikat Jibril alaihissalam. Demikian pula masa muda, meskipun dia adalah bagian daripada umur, tetapi karena kedudukannya, keistimewaan masa muda akan dipertanyakan secara khusus oleh Allah, yaitu tentang masa mudanya. Karena masa muda berkumpul padanya kekuatan fikriyah dan kekuatan jasadiyah. Teman-teman sekalian, ikhwatal iman wal akhwat fillah azani Allah wa iyyakum, yang kemarin handphone kami dihack dan kemudian beberapa jamaah menjadi korban. Diperkirakan hanya dengan interval jam dari jam 3 sore sampai jam 12 malam dia telah mengumpulkan dana kisaran 30 juta. Dari korban-korban yang melaporkan kepada kami, ada yang mentransfer 8 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 1.500.000, ada yang 6 juta dan seterusnya. Ya, diperkirakan 30 juta. Ya. Siapa pelakunya? Pemuda yang kuat fikriyahnya, kuat jasadiahnya, tapi digunakan untuk sesuatu yang salah, sesuatu yang haram. Nah, karena itulah kemudian kisah Ashabul Kahfi untuk menyempurnakan kekuatan pemuda. Kisah Ashabul Kahfi untuk menyempurnakan kekuatan pemuda, bahwa pemuda dalam perspektif Islam tidak cukup dengan kuat secara fisik dan kuat secara fikriyah, tetapi harus kuat secara spiritual. Makanya Allah menegaskan, innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka adalah pemuda, yaitu yang tersebutkan tadi, kuat secara fisik dan fikriyah, tapi disempurnakan dua kekuatan itu dengan iman. Innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Beriman kepada Rabb mereka. Artinya pemuda yang benar-benar menyerahkan hidupnya dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan
di situ adalah amanu bi rabbihim. Rob. Kenapa? Karena rob itu memiliki makna khusus. Para ulama tafsir mengatakan arti dari rob itu terdapat di dalam surat Toha di ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Ketika kemudian Fir'aun bertanya kepada Musa, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapakah Tuhanmu wahai Musa? Lalu Musa menjawab, memberitahukan kepada Fir'aun tentang siapakah Rob mereka. Dan pada saat itu kata para ulama tafsir, Musa telah mendefinisikan arti dari Rob. Maka Musa mengatakan, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqa tsumma hada. Bahwa Tuhan kami adalah yang menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Sehingga kata para mufassir, arti dari Rob adalah penggabungan dua nama Allah. Allah sebagai Al-Khaliq dan Allah sebagai Al-Hafiz. Itulah arti dari Ar-Rob. Penggabungan dua nama Allah, Allah Al-Khaliq dan Allah adalah Al-Hafiz. Itulah makna Rob. Bahwa mereka para pemuda beriman kepada Rob mereka. Bahwa mereka sangat menyadari Allah lah yang telah menciptakan mereka dan Allah lah pemelihara terbaik bagi mereka. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak tunduk kepada Allah, karena Allah yang menciptakan mereka dan Allah pemelihara terbaik bagi mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara kita? Bagaimana Allah memelihara hamba-hambanya? Allah memelihara hambanya dengan dua. Pertama, Allah memelihara kita dengan nikmat. Nikmat yang sangat banyak, sangat berlimpah. Saking banyaknya tidak dapat dicatat dan tidak dapat dihitung. Ini adalah bentuk pemeliharaan Allah yang pertama. Allah memelihara kita dengan nikmat. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak dan berlimpah. Saking berlimpahnya tidak bisa dicatat. Dasarnya surat Luqman ayat 27. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abhur mana fidat kalimat Rabbi innallaha azizun hakim. Bahwa andaikan semua pepohonan di muka bumi ini dari akar, batang, cabang, rantingnya dijadikan sebagai pena, lalu lautan 7 benua disatukan dijadikan tinta untuk dicatat nikmat Allah, mana fidat kalimat Rabbi. Tidak akan habis tercatat nikmat-nikmat Allah. Begitu tafsir Imam Al-Qurtubi. Mana fidat kalimat Rabbi? Kata Imam Al-Qurtubi, meskipun semua pepohonan di muka bumi dari akar, batang, cabang, ranting jadi pena, lautan 7 benua jadi tinta, digunakan untuk mencatat nikmat Allah, tidak akan habis tercatat nikmat Allah. Itulah adalah tafsir Imam Al-Qurtubi. Dan nikmat Allah bukan hanya tidak dapat dicatat, tidak bisa dihitung. Dasarnya surat Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Andaikan kalian bermaksud menghitung mereka, mentotal nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu kalian untuk mencatat nikmat Allah, saking banyaknya nikmat Allah. Maka Allah memelihara kita dengan nikmat. Tapi karena Allah pemelihara terbaik, maka Allah bukan hanya memelihara kita dengan nikmat, tapi juga memelihara kita dengan syariat. Maka pemeliharaan terbaik itu adalah Allah. Karena Allah memelihara kita dengan nikmat dan memelihara kita dengan syariat. Kenapa Allah pemelihara terbaik? Karena Allah yang menciptakan manusia. Kendaraan kita dengan merek tertentu, maka pemeliharaan terbaik untuk kendaraan kita adalah di bengkel resmi yang memproduksi kendaraan kita dengan merek tersebut. Maka karena Allah pencipta manusia, maka pemelihara terbaik bagi manusia adalah Allah. Dan Allah memelihara kita dengan nikmat dan memelihara kita dengan syariat. Maka orang yang memahami makna Ar-Rabbu, Allah adalah Rabb,
maka dia akan tunduk dengan syariat Allah. Kenapa? Karena syariat Allah adalah pemeliharaan Allah terhadap dirinya. Maka ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka masa muda itu merupakan nikmat dari Allah, tapi kesempurnaan masa muda ini adalah ditundukkan masa muda itu dengan syariat. Supaya apa? Sempurnalah kekuatan pemuda itu. Innahum fityatun amanu birabbihim. Lalu bagaimanakah kesempurnaan pemuda itu? Maka Allah mengatakan yang pertama adalah wazidnahum huda, bahwa pemuda yang kuat imannya atau kuat spiritualnya, kuat fisiknya, kuat fikriahnya adalah para pemuda yang cinta berinteraksi dengan ilmu, senang berinteraksi dengan ilmu. Bagaimana implementasi berinteraksi dengan ilmu? Para mufassir mengatakan bentuk interaksi dengan ilmu adalah membudayakan 3 hal. Membudayakan 3 hal yang terdapat di dalam surat Al-Alaq. Dan insya Allah kita sudah hafal dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, perhatikan ayat yang kelima. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya manusia tidak tahu. Kapankah Allah melanggengkan ilmu pada manusia dan menambah ilmu itu pada manusia? Ketika dia membudayakan 3 hal pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang pertama, dia membudayakan membaca. Yang kedua, membudayakan mendiskusikan ilmu, yaitu apa yang dia baca. Dan yang ketiga adalah membudayakan menulis. Maka ini merupakan syarat utama untuk melanggengkan ilmu dan menguatkan ilmu serta untuk menambah ilmu. Maka dipastikan para pemuda, jika mereka tidak membudayakan 3 hal ini, maka sangat kecil harapan untuk mereka dikatakan sebagai alim minal ulama, atau kecil untuk mereka menjadi alim minal ulama di masa depannya. Maka iwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain, budayakanlah 3 hal ini. Budayakan membaca. Apa yang mesti kita baca? Bacalah ilmu. Karena ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i, ma yuqarribuka ilallah, apa yang membuatmu dekat dengan Allah. Tapi apakah yang dimaksud dengan ilmu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, fasyanu an naqula ilman, yang layak disebut ilmu itu hanya 2. Yang layak, yang pantas disebut ilmu hanya 2. Maka sibukkanlah diri Anda untuk membaca 2 hal ini. Yang pertama, kata Syekhul Islam, al-khabar as-shadiq, semua berita wahyu adalah ilmu. Al-Quran dan as-sunnah itu adalah ilmu. Maka sibukkanlah diri Anda dengan Al-Quran dan juga hadis. Baca. Kemudian yang kedua, al-basu al-muhaqqaq, semua hasil riset, penelitian, pengkajian yang ditulis oleh para pakar ulama sehingga menjadi sebuah buku, menjadi sebuah karya tulis, dibangun berdasarkan dalil-dalil yang kuat sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah, itu adalah ilmu. Maka baca kitab para ulama, sebab itu merupakan ilmu yang harus kita budayakan dengannya, yaitu baca. Maka sangat naif sekali kalau seseorang itu mengaku cinta Rasulullah, tapi sampai detik hari ini dia belum khatam kitab Sirah Nabawi. Naif, cinta Rasul, pengen meneladani Nabi, tapi tidak memiliki semangat membaca kitab Sirah Nabawi. Padahal dari kitab itulah kita bisa membayangkan, menggambarkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Mengaku cinta Rasul, tapi tidak berusaha untuk mengkaji, mendalami tentang bagaimana
gambaran fisiknya Rasulullah, Syama'il Muhammadiyah, yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Bukunya kecil, tapi mari kita budayakan membaca. Para ulama sudah, mereka dengan penelitian dan pengkajian mendalam, mereka kumpulkan sejumlah riwayat-riwayat yang sahih, yang kemudian dengannya tergambarkan bagaimana sosok kepribadian Rasulullah. Baca. Jangan sampai di rumah kita, handphone kita harga 5 juta ke atas, tablet kita harga 5 juta ke atas, laptop kita 5 juta ke atas, tapi tidak bisa beli kitab tafsir Ibnu Katsir yang harganya cuma 2 juta. Tidak ada kitab tafsir As-Sa'di di rumah, di kamarnya. Tidak ada kitab tafsir Buya Hamka. Oke, alasannya sudah banyak internet, tapi di handphonenya sendiri tidak ada aplikasi tafsir, padahal bisa dia download. Maka jangan sampai kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, masa muda tidak kita gunakan untuk memaksimalkan potensi kepemudaan kita dengan cinta terhadap ilmu. Membaca dulu. Kalau sudah membaca, apakah kita sudah mendiskusikan ilmu? Bertanyalah pada diri kita, mana yang lebih sering kita diskusikan? Ilmukah atau bola? Ilmukah atau film? Ilmukah atau drakor? Ilmukah atau HP terbaru yang terupdate? Atau yang lain? Maka iwataliman, kalau orang di luar sana, di pasar sana, wajar kalau pemuda-pemuda itu bercerita tentang bola. Tapi kita pemuda yang terbina dalam bingkai pendidikan Islam, santren, tadribul duat, naif rasanya gitu. Naif rasanya kalau diskusi kita adalah tentang cewek, diskusi kita adalah tentang bola, tentang film, tentang makanan. Sementara harusnya adalah mafika yad'u fika. Apa yang terpanggil keluar dalam lisan itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Kalau lisannya banyak mendiskusikan ilmu, karena ilmu di dalam hati. Tapi kalau lisannya banyak mendiskusikan bola, cewek, makanan, handphone, itu yang ada di hati. Maka kecil kita harapkan dari pemuda seperti ini menjadi alim minal ulama di masa depan. Kecil peluang. Kita hanya bisa berharap, tapi kecil harapan kita terhadapnya kalau dia tidak cinta dengan ilmu. Nah, setelah kita budayakan mendiskusikan, budayakan menulis. Ini lagi yang lemah, malas menulis, malas mencatat. Apa yang kita mengandalkan dari ulama-ulama seperti ini ke depannya, kalau kemudian tidak banyak membaca. Iwata liman ahibazanya Allah wa iyyakum ajmain. Dahulu para ulama kita dengan segala keterbatasan, mereka untuk membuat beberapa kalimat harus mengumpulkan tinta, lalu menggunakan pena dari bulu angsa, dan kemudian setiap satu kalimat dicelup lagi, menulis lagi, dicelup lagi, menulis lagi, tapi bisa menjadi kitab yang banyak, luar biasa. Kenapa dengan segala kemudahan kita hari ini tidak ada karya kita hari ini? Sudah berapa tahun usia kita? 20 tahun, 30 tahun. Mana buku yang sudah kita hasilkan dari tulisan kita? Mana buah pikiran kita? Mana ceramah dan kutub yang kita sampaikan? Coba buat tulisannya. Coba buat tulisannya. Nah, iwatal iman ahibazanya Allah wa yakum, budayakanlah 3 hal ini. Maka Allah mengatakan wazidnahum huda. Mereka adalah orang yang ditambahkan hidayah oleh Allah. Hidayah itu adalah ilmu. Kenapa? Karena mereka selalu berinteraksi dengan ilmu, membudayakan 3 hal tersebut. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, warabatna ala qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki azam dan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kebenaran. Punya azam, punya komitmen yang kuat untuk menyuarakan kebenaran. Iwatal iman ahibazanya Allah wa iyyakum. Sepertinya kita akan mencukupkan pada sampai warabatna ala qulubihim.
dikarenakan waktu. Tapi mari kita ambil pelajaran dari warabatna ala qulubihim, adalah bahwa Nabiullah Adam alaihissalam ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah yang di ayat yang ke-35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragada haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama istrimu. Silakan kamu nikmati segala apa yang ada di surga ini. Dari berbagai arah, dari berbagai sisi, silakan. Sesuka-sukanya kamu, sesenang-senangnya kamu. Halal. Tapi ketika itu juga Allah mengingatkan Adam sebagai ujian dan cobaan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Hadhihi ismul isyarah. Langsung ditunjukkan oleh Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu mendekatinya dan memakan buah darinya, kamu termasuk berbuat kezaliman. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa stok rezeki yang halal jauh lebih luas, jauh lebih banyak, dan jalannya lebih lapang dibandingkan stok rezeki yang haram. Maka seorang pemuda harus optimis, jalan-jalan rezeki yang halal itu sangat banyak, sangat luas. Tidak boleh kemudian kita terperangkap pada pemikiran yang diinginkan oleh setan, sehingga kita kemudian mensugesti diri kita, jangankan yang halal, yang haram saja susah didapat. Akhirnya banyak pemuda-pemudi tidak mau menikah tapi mau berzina, nggak mau menikah tapi mau berpacaran. Maka kita perlu tegaskan bahwa seorang pemuda Islam memiliki komitmen yang kuat untuk tunduk terhadap syariat Allah. Adam alaihissalam dilarang Allah mendekati pohon yang sebagai ujian tentunya. Tapi alhasil Adam alaihissalam mendekati pohon tersebut, lalu memakan buah dari pohon tersebut. Pertanyaannya, apakah Adam mendekati pohon dan memakan buah dari pohon tersebut adalah karena makar dan tipu daya setan yang dahsyat, yang lihai, yang kuat, ataukah azam Nabi Adam untuk meninggalkan yang haram lemah? Jawabannya adalah azam Nabi Adam untuk meninggalkan yang haram lemah. Kenapa? Kata para mufassir, kalau kita beranggapan karena tipu daya setan yang kuat, yang hebat, maka kita telah menyelisihi ayat. Di dalam surat An-Nisa ayat 76 Allah mengatakan, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Lalu kalau kemudian kita mengatakan bahwa Adam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah dan memakan buahnya karena azam Nabi Adam yang lemah, ini sesuai dengan firman Allah surat Toha ayat 115. Allah mengatakan, walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Kami sudah mewanti-wanti Adam jauh-jauh hari sebelumnya agar Adam tidak mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, apalagi sampai memakan buahnya. Tetapi Adam mendekati apa yang dilarang itu. Fanasia, dia lupakan apa yang dilarang itu. Apa penyebabnya? Walam najid lahu azma. Kami tidak mendapati pada Adam ada azam yang kuat. Maka iwatal iman, potensi kita sangat dahsyat, sangat luar biasa di masa muda ini. Tapi kita memiliki azam yang lemah untuk Islam, lemah untuk membaca, lemah untuk qiyamul lail, lemah untuk zikir pagi dan petang, lemah untuk berdakwah, lemah untuk menjumpai orang, mengajak pada kebaikan, lemah menulis. Bukan karena tipu daya setan yang hebat, bukan karena godaan yang dahsyat, bukan. Tapi azam kita untuk komitmen dengan kebenaran lemah, dan azam kita meninggalkan yang haram juga lemah. Maka watal iman ahibadzanya Allah wa yakum, karena itulah kita harus menjadi pemuda Islam.
pemuda yang sebenar-benarnya pemuda Islam, pemuda yang kokoh, yang kuat, yang Allah gambarkan. Model pemuda Islam sejati itu kasyajaratil thayyibah asluha sabitun wa farquha fis sama tuti ukulaha kulahinin bizrabbiha. Dia adalah pemuda yang kokoh bagaikan pohon yang kokoh. Pohon yang kokoh tidak tumbang meskipun badai menghantamnya dari berbagai arah. Dia adalah pemuda yang kuat, yang kokoh, tidak tumbang meskipun fitnah syahwat datang menimpanya dari berbagai arah. Kenapa dia bisa kuat? Asluha sabit, iman menancap kuat di dalam hatinya. Wa farwa fis sama, batang cabang ranting pergerakannya ke atas terlihat. Bukan kalau mengatakan wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bahwa harus kelihatan actionnya pemuda. Ibadahnya kepada Allah yang ibadah mahdoh harus ihsan, ibadahnya dalam bentuk ibadah ghairu mahdoh harus ikhwan. Produktif. Jangan sampai pagi-pagi setelah subuh bukan zikir pagi petang, bukan membaca Quran, tapi malah tidur. Ini salah. Salah, kenapa salah? Sebab dia akan kehilangan keberkahan dari doa Nabi. Nabi mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Bukur itu waktu-waktu yang masih pagi-pagi buta gitu, bukur. Jadi setelah subuh jangan tidur. Bahkan dalam sebuah buku psikologi tentang ciri manusia produktif, bahwa ternyata ciri manusia produktif tidak membiasakan tidur pagi. Ya. Makanya wataliman berkomitmen kuatlah untuk tidak tidur pagi. Jangan tidur pagi. Setelah subuh nggak usah lagi tidur pagi. Baca Quran, zikir pagi. Kenapa? Haknya Allah untuk diingat kepadanya. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Allah di waktu pagi dan petang. Haknya Allah di waktu itu. Jangan tidur di waktu lima. Hilang potensi muda kita. Dan kita tidak akan menjadi pemuda yang produktif kalau terbiasa tidur pagi. Maka yang suka tidur pagi dia adalah tuti, tukang tidur. Ya. Sudah tidur pagi di majelis ilmu tidur juga. Nah itu astuti, itu aslinya tukang tidur. Ya, nanti kita tempatkan jadi raja tidur. Ya, tidur terus. Iwatal iman al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu datang dengan belajar. Gak mungkin kita tidur bangun jadi ulama, gak mungkin. Perkataan Umar bin Abdul Aziz, dan ini sebagai penutup, kata beliau ta'allam. Falaisal mar'u yuladu aliman, walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, karena tidak ada orang yang lahir langsung pintar. Belajarlah, sebab begitu kita belajar, terlepaslah pakaian kebodohan. Tapi kalau kita jauh dari ilmu, maka kata Imam Syafi'i, bersiaplah untuk menanggung gelapnya kebodohan sepanjang masa. Tapi manakala kita mendekati ilmu dengan keupayaan dan kesulitan, maka akan terlepaslah pakaian kebodohan dari kehidupan kita. Kita cukupkan dulu kajian kita tentang kajian pemuda Islam, yang kita hanya baru bahas 2 karakter dari pemuda Islami. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain, pada momen yang lain, kembali bisa kita sempurnakan dengan jelas tentang bagaimana karakter pemuda Islami. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum